Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Tazkiyah Humaira Al-Bukhari dengan NPM 20123008 akan memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Pak Miftahudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf. Dimulai dari biografinya, yaitu nama lengkap dari Abu Yusuf adalah Yakub bin Ibrahim bin Habib bin Hunais bin Sa'ad al-Ansari. Dia lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 182 Hijriah atau 789 Masehi. Ibunya masih keturunan dari salah satu seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad al-Ansari. Pada masa kecilnya, Abu Yusuf memiliki keterkaitan yang kuat pada ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hadis. Abu Yusuf menimba ilmu pada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atha bin As-Sa'ib Al-Kufi. Abu Yusuf juga memulai pendidikannya dari belajar hadis. Ia juga ahli dalam bidang fikih. Beliau belajar dari guru bernama Muhammad ibnu Abdurrahman bin Abi Layla yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Abi Layla. Dan selama 17 tahun ia tidak berhenti belajar kepada Abu Hanifah. Ada beberapa buku-buku yang ditulis Abu Yusuf, diantaranya yang pertama Kitab Al-Asar, dimuat hadis yang diriwayatkan dari ayah dan gurunya. Ia mengemukakan pendapat gurunya, Imam Abu Hanafi, kemudian pendapatnya sendiri dan menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat mereka. Yang kedua, Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla. Dikemukakan pendapat Imam Abu Hanafi dan Ibnu Abi Layla serta perbedaan pendapat mereka. Yang ketiga, Kitab Ar-Rad ala Syiar Al-Auza'i memuat perbedaan pendapatnya dengan Abdurrahman Al-Auza'i tentang perang dan jihad. Dan yang terakhir, Kitab Al-Kharaj, kitab yang terpopuler dari karya-karyanya. Ia menuangkan pemikiran fikihnya dalam belajar aspek seperti keuangan negara, pajak, tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan pembelanjaan publik. Kitab Al-Kharaj diantaranya mencakup berbagai bidang, yaitu tentang pemerintahan, tentang pertanahan, tentang perpajakan, tentang keuangan, dan tentang peradilan. Lanjut kepada pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat kias yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, hadis Nabi, asar sahabi, serta praktik pada penguasa yang sholih. Landasan pemikirannya adalah mewujudkan al-maslahah al-amah atau kemaslahatan umum sehingga membuat berbagai gagasan yang lebih relevan dan mantap. Kekuatan utama pemikiran beliau adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ia juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan, serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ada beberapa aspek mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf, diantaranya yang pertama, negara dan aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemudian ketika berbicara tentang
pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi penggadaian proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh negara. Kemudian dalam pengelolaan tanah gersang, Abu Yusuf mengatakan bahwa semua jenis tanah mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang ditetapkan pada tanah tersebut. Tindakan seperti ini akan membuat negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menjamin pemanfaatan sumber-sumber sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber alam seperti air, rumput, dan sebagainya tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, tetapi harus disediakan secara gratis bagi semua. Yang terakhir, ada mekanisme harga. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Misalnya, ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan tinggi. Sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kualitas hanya memperhatikan kurva domain. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Karena dalam kenyataannya, harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan atau penurunan atau peningkatan dalam produksi. Kemudian penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan, dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam akan membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korupsi lainnya, dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, relevansinya dengan zaman sekarang yaitu pemikiran ekonomi Abu Yusuf tentang perpajakan atau al-kharaj yang pada perkembangan saat ini masih relevan diterapkan pada sistem ekonomi kontemporer di Indonesia. Konsep al-kharaj dari Abu Yusuf tidak semuanya sama dan dapat diadopsi pada masa kini. Persamaannya terletak pada penetapan tarif pajak secara persentase berdasarkan produktivitas tanah, serta peruntukan pajak baik konsep al-kharaj maupun perpajakan di Indonesia, didasarkan pada kemaslahatan umat dan digunakan untuk kepentingan umum bagi negara dan masyarakat. Adapun beberapa perbedaannya ialah penetapan kharaj yang hanya dibebankan kepada tanah pertanian saja, berbeda dengan pajak tanah di Indonesia yang diberlakukan pada semua jenis tanah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf. Selebihnya mohon maaf jikalau ada kesalahan dari kata-kata yang saya jelaskan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.